Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila tabriyuk baca tasbih malaikat yang mengakui dirinya bahwa tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang Allah amanahkan kepadanya. Malaikat saja yang diberikan gelar makhluk yang suci mengaku akan kekurangan dirinya, mengaku akan kebodohan dirinya, apalagi kita. Oleh karena itu tasbih ini menjadi amalan spesial agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa dalam surah Thaha, Allah perintahkan Musa untuk berdoa, waqul Rabbi zidni ilma. Ucapkanlah wahai Musa, Rabbi zidni ilma. Tambahkan untukku ya Allah ilmu. Karena ilmu inilah sebagai cahaya yang menerangi gerak dan langkah kita ke depan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sehingga kita disuruh untuk meminta ilmu yang banyak. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Al-ilmu salah satu ahrufin. Ilmu itu 3 hurufnya. Ain, lam, mim. Yang mana 3 huruf ini melambangkan derajat seseorang yang memiliki ilmu itu. Yang pertama huruf ain. Ain itu kepanjangannya adalah illiyin. Bahwa orang yang memiliki ilmu pasti akan mendapatkan posisi yang illiyin. Apa itu illiyin? Tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Coba kulung besar Minang, Bembe tahu dengan sakanggu, ampura sakanggu toko lek tahu sak atas dengan sebuah ilmu. Ya. Sakanggu jari pemimpin dengan sebuah ilmu. Ya. Di illiyin itu maknanya posisi yang tinggi. Jadi orang yang berilmu itu mendapatkan posisi yang tinggi. Baik di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Yang kedua huruf ilmu itu lam. Lam itu melambangkan lutfiyah, kelembutan. Bahwa orang yang memiliki ilmu, dia memiliki sikap atau sifat yang lembut. Ucapannya menjadi solusi, ucapannya menjadi doa, ucapannya senang didengar. Kalau dia bicara itu selalu hal-hal baik. Dan yang ketiga adalah mulkiyah. Mim. Mim itu melambangkan mulkiyah. Apa arti mulkiyah? Kerajaan atau raja, pemimpin. Bahwa orang yang memiliki ilmu itu berhak menjadi pemimpin. Jadi sekali lagi ilmu itu terdiri dari 3 huruf ain, lam dan mim.
Maka kita memohon kepada Allah setiap selesai sholat, kita selalu dari kakek moyang kita mengajarkan doa selamat itu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kalau bisa kalimat ziyadatan fil ilmi ulangi 3 kali. Diulangi. Jadi kalau doa yang diulangi itu tandanya kita sungguh-sungguh memintanya. Lebih-lebih ketika meminta ilmu itu sering-sering. Karena ilmu inilah kita akan mendapatkan segalanya. Kita mendapatkan kebahagiaan itu dengan ilmu. Mendapatkan harta juga dengan ilmu. Tahu kita ilmu bisnis, tahu kita ilmu berniaga. Bagaimana berniaga yang berbisnis yang memang diridhoi oleh Allah. Ya. Coba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sejak usia belia, sejak usia masih kecil Nabi sudah diajarkan berbisnis. Dari kota Mekah ke negeri Syam itu Nabi luar biasa. Tidak kita bisa bayangkan betapa Rasulullah itu memiliki fisik yang kuat, sehat, sehingga dia melakukan perniagaan itu dengan jarak tempuh yang jauh ya. Tetapi tidak ada ceritanya Nabi kita itu mengeluh dalam menjalani usaha atau niaganya. Maka semua kegiatan Nabi itu menjadi teladan dalam hidup ini. Sehingga Allah abadikan hal itu dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, Nabi ini teladan. Seluruh postur ataupun pergerakan perjalanan Rasulullah sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya Rasulullah menjadi contoh teladan bagi kita. Siapa yang meneladani cara berdirinya Nabi, duduknya Nabi, jalannya Nabi, berniaganya Nabi, memimpinnya Nabi, berkeluarganya Nabi, maka dialah sesungguhnya orang-orang yang layak disebut sebagai orang-orang hebat. Karena tidak ada manusia hebat di dunia ini selain Nabi Muhammad. Dialah manusia paling hebat. Maka teladan itu harus selalu hidup dalam diri kita. Jangan bilang kalau ibadah, berniaga atau urusan sosial saja, contoh yang sempurna itu ada pada diri Nabi. Oleh karena itulah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bermajelis ilmu seperti ini adalah cara Nabi Muhammad SAW, cara para nabi menyampaikan risalah atau pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beruntung pelunggu senamian niki ya, walaupun suasana hujan tidak menyurutkan niat kita untuk berada di majelis ilmu di malam hari ini. Semakin besar tantangannya, semakin besar pahalanya. Ya, al-jaza qadrat ta'ab. Balasan pahala itu tergantung capeknya kita menempuh suatu kebaikan itu. Semakin capek, semakin lelah, semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Ya. Semakin jauh jarak tempuh kita, semakin besar pahalanya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Oleh karenanya, mari sebelum kita membahas pengajian kita pada malam hari ini, mari pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
detak jantung kita masih normal, napas kita masih normal, ya. Berdiri kita masih tegak, duduk kita masih enak, ya. Kemudian pikiran kita terus kita arahkan kepada yang baik. Ini nikmat yang jarang sekali di antara kita yang selalu mengingatnya. Kita kadang-kadang baru mengatakan alhamdulillah, lamun tebel dompet ya. Nah, lamun ATM teno gendut. Nah, lamun akhir-akhir bulan wah TV son apa-apa nih jam mulai kata alhamdulillah itu jauh itu. Padahal nikmat yang sedang kita nikmati, napas kita yang normal keluar masuk ini tidak bisa dibeli dengan jutaan, dengan miliaran, dengan triliun, tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang kalau bisa kita syukuri, napas keluar masuk dengan normal, dengan sehat ini, Allah berjanji la azidan lakum. Jangan syukur itu digambarkan materi yang nyata saja. Napas keluar masuk ini kalau dimaterikan tuh tidak bisa. Tidak bisa kita hitung berapa harganya oksigen yang Allah berikan gratis kepada kita. Banyak-banyak alhamdulillah ya Allah. Makanya yang put suruh kerang-kerang ziarah dengan sakit tuh di rumah sakit nih supaya timbul syukurnya. Syukur. Nah. Kalau kita sudah bisa ke arah sini, artinya setiap nafas ini kita syukuri, gerak kita, pergerakan kita masih normal, kita syukuri. Insya Allah, Bapak Ibu. Ya. Allah menyatakan di surah Ibrahim ayat 7 itu, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jelas sekali ayat nih. Ini anak TK aja ngerti ayat ini. Ya, ngerti ayat ini. Jelas sekali. Jadi Allah menggunakan lamut taukid. Lain. Jika kalian syakartum, benar-benar syukurnya. Ya, harus kena tanda syukur niki. Jadi yang tanda artian niki lamut taukid niki, jika sudah benar syukurmu, la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambahkanmu nikmat yang kau syukuri itu. Jadi benar syukurnya baru akan ditambah oleh Allah. Ya. Nah syukur ini ada bil qaul dengan ucapan, ada bil hal dengan tindakan. Jadi syukur ini ada dengan lisan, dengan ucapan, ada dengan tindakan. Contohnya dengan tindakan, bentuk syukur kita diberi sehat, kita gunakan sehat itu untuk datang ke majelis ilmu. Ini kita mensyukuri nikmat sehat. Betapa berharganya sehat ini. Ketika kita melihat orang tetangga kita yang tidak bisa jalan, tidak bisa menuju masjid, kita masih diberi kuat, sehat. Alhamdulillah saya masih bisa bergerak melangkah. Maka gunakan itu namanya syukur bil hal. Syukur bil hal dengan harta. Harta itu titipan, ya, titipan Allah. Yang namanya titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya titipan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk Allah. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengembalikan hak Allah itu kepada kegiatan-kegiatan yang memang Allah ridhoi untuk terus tumbuh, terus hidup. Jadi itu syukur dengan harta. Makanya ada macam-macam model-modelnya. Lewat sedekah, wakaf, hadiah, hibah. Jadi itu pos-pos untuk kita menyalurkan daripada harta yang Allah titipkan kepada kita. Tapi kalau orang tidak mau menyalurkannya, maka dia tidak ubahnya seperti
Qarun. Qarun itu dulu orang miskin Bapak Ibu. Tapi karena Qarun tidak bisa bersyukur, malah dia memusuhi agama Allah, maka harta yang ditimbun banyak-banyak itu menjadi laknat bagi dia. Allah perintahkan bumi menelan Qarun dengan hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi syukur itu bil hal, di samping syukur bil qaul, dengan ucapan alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau amanahkan rezeki kepada kami. Alhamdulillah ya Allah, engkau masih berikan saya sehat. Ini namanya syukur bil qaul. Makanya ada hadis Nabi yang sering disampaikan oleh Syekh Ali Jabir almarhum, barang siapa yang suka mengatakan 100 kali kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah di pagi hari sebelum terbit matahari dan di sore hari sebelum terbenam matahari, maka dia seperti bersedekah 100 ekor kuda perang. Pada maraan tanda tulung Rasulullah perang dengan menyumbangkan 100 ekor kuda perang. Jadi tidak tertutup pintu sedekah bagi orang miskin sekalipun. Ada jalan-jalan, pintu-pintu sedekah yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu dengan harta kita, dengan uang kita setiap saat bersedekah. Tetapi ada kalimatun thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah yang nilainya tidak kalah seperti bersedekah 100 ekor kuda perang. Hanya kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelemak niki sendek mantiu jelu. Satu sekali. Itu ndak sampai 5 menit itu 100 alhamdulillah. Ya. Kalaupun kita pelan-pelan ya paling 5 menit baru sampai 100 ya. Sambil dirasakan Bapak Ibu. Jangan alhamdulillah itu hanya di sini, tetapi mengalir dalam pikiran kita. Sambil idap nafas itu sak sugul tamu sak normal niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian anggota badan kita yang lain masih sehat bergerak ya. Sendi-sendi kita ini Pilih kulit sendi niki 360 sendi di tubuh kita ini. Itu kalau kita disuruh bayar oleh Allah 360 sendi ini, lah itu bau sih terbayar nih. Tetapi dengan mengatakan alhamdulillah itu, masya Allah apa ya? Syukuri. Okay? Nah. Jadi syukur bil qaul, ucapan. Syukur bil hal, tindakan. Marantanda datang makin niki ya buktinda syukur tipe Allah Ta'ala tebang sehat, tebang sempat, tebang nikmat berupa kesehatan sehingga ada peluang kita untuk bisa hadir tempat ini. Namanya syukur bil hal. Nah, dua-duanya harus jalan Bapak Ibu. Syukur bil qaul, syukur bil hal. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillah dari hati kita yang paling dalam Bapak Ibu sambil masih buruk niki napas teh saksobul taman niki kita syukuri tiba Allah Taala sang ngebiang itu napas niki. Nggih 3 kali. Nggih dari hati kita. Nggih sila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur yang sungguh-sungguh ini Allah tambahkan terus nikmat kita masing-masingnya. Dan Allah cukupkan kebutuhan kita masing-masing. Karena kebutuhan kita beda-beda. Ada yang kebutuhannya sekian-sekian. Itu Allah Maha Kuasa mencukupkan kebutuhannya. Asalkan apa? Kuncinya syukur. Dan benar-benar syukurnya. Bukan syukur-syukuran. Bukan syukur aja-ajaan. Tapi syukur benar-benar.
Ya. Yang kedua, mari kita bersolawat. Ya. Solawat niki, masya Allah, Bapak Ibu. Ya. Luwih gati fadilahnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, orang yang paling mulia bersamaku kelak di surga, kata Nabi, mereka yang paling banyak lisannya berselawat kepadaku, paling banyak selawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia bersamaku kelak di akhirat adalah mereka yang paling banyak sholawatnya. Silakan kita buktikan dan kita yakini hadis niki ya sebagai bentuk kecintaan kita kepada manusia agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup, terlebih yang telah wafat meninggal dunia. Mereka yang telah wafat selalu berharap setiap saat kiriman pahala dari anak-anaknya, keluarganya, tetangganya yang masih hidup. Dan semakin banyak kita mengirimkan untuknya, semakin mereka itu mendapatkan kebahagiaan di sana. Karena dia orang-orang meninggal dunia sudah tidak bisa lagi mencarikan dirinya, terputus sudah pahalanya. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah pahalanya kecuali dari 3 jalan. 3 jalan ini walaupun kita sudah berbaring berada di liang lahat kita, pahala tetap datang ngelep terus. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat yang terus kita ajarkan, yang terus kita amalkan. Dan yang ketiga, waladin soleh yada'ulah. Anak-anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang termasuk anak-anak yang soleh, solehah, yang tidak pernah lupa kepada orang tua kita kapanpun. Gitu. Mari kita doakan mereka semua. Termasuk saudara-saudara kita seiman yang sedang mendapatkan musibah di Sumatera, di Aceh, sekitarnya, dan juga di belahan dunia lainnya yang sedang diuji musibah bencana oleh Allah. Semoga mereka semua yang meninggal dunia tercatat sebagai orang yang mati syahid,
Ya, salah satu ciri orang mati syahid itu meninggal dalam bencana. Ya. Mudah-mudahan mereka yang meninggal termasuk syahid, yang masih hidup, yang sakit segera disembuhkan. Kemudian semoga bencana itu segera berlalu. Dan semoga berkah dan hikmah daripada musibah ini terus dilimpahkan kepada mereka yang berada di situ. Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita singkat saja ya karena sudah Isya ini. Pada malam niki yang ingin menyampaikan pesan ataupun nasihat berharga dari para ulama kaitannya dengan pesan kubur kepada orang yang masih hidup. Setidaknya kata ulama di dalam kitab At-Tazkirah, ya, di dalam hadis-hadis Nabi juga dijelaskan tentang hal ihwal kematian, ya, bahwa kubur itu setiap hari memberikan nasihat kepada kita. Dan ini termasuk perkara gaib yang hanya didengarkan oleh orang-orang yang beriman. Karena salah satu ciri keimanan kita itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang beriman itu baru dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia percaya kepada yang gaib, kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata kasar kita ini. Ya. Kubur itu kan gaib. Sekarang kita bongkar kuburan seseorang, dia tetap tidur di situ. Mana katanya dia apa-apain, tidak lihat karena udah beda alam. Ya, jadi kita harus percaya sebagai orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, kita harus percaya bahwa yang gaib itu memang ada. Termasuk pesan-pesan kubur ini sesuatu perkara yang gaib, ya. Maka kita wajib percaya adanya. Agar apa? Supaya kita ini di sisa perjalanan hidup kita ini selalu kita memiliki 3 hal. Ihsan, iman, Islam. Yang sering menyingkatnya dengan 165. 1 itu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah wa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah itu seolah-olah, seakan-akan kita melihat Allah. Makin untuk bayangan kanak sa ujian nih mun dek julun guru ndek mbani minton tawasin, apalagi pengawasnya killer leka dek setiap meja-meja kanak ujian nih. Apalagi yang buka buku mbani lalu. Jadi itu ihsan. Ihsan itu ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita. Fa illam takun tarah wa innahu yarak. Walaupun kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa melihat Allah itu karena dia gaib, ya. Wa innahu yarak, tapi Allah itu pasti melihatmu, pasti melihat kita. Andi narak tedes bidang, le atas batu bidang, le tengah petang dindang, le bumi sak kepitu tahu na, ya, kira kuadrat gelap nak. Nah, batu hitam, semut hitam berada di batu hitam,
Di tengah gelap gulita, di bawah bumi yang ketujuh. Berapa kuadrat gelapnya itu. Allah tahu semut itu berjalan kemana, berapa kali semut itu menghembuskan napasnya, tarik nafas, hembuskan nafasnya, berapa miligram makanan minuman yang dibutuhkan semut itu Allah tahu. Apalagi makhluk sebesar kita ini, mau sembunyi di mana saja Allah lihat. Ayat kenan fa innahu yarak, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Ini harus ada dalam diri kita yang disebut dengan ihsan. Kemudian 6 itu rukun iman yang 6. Kita selalu hidupkan dalam diri kita ini percaya kepada Allah. Allah itu ada. Percaya kepada malaikat, makhluk Allah bernama malaikat itu ada dengan tugasnya masing-masing. Percaya kepada kitab suci Al-Quran, percaya kepada rasul-rasul, dan percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir baik, takdir buruk yang datang kepada kita ini, itu yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah 5 rukun Islam. Sepanjang hayat kita ini, ya, kita harus selalu ingat tugas kita itu. Yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini tugas kita di sepanjang hayat ini. Ya. Haji sekali itu wajib. Ya. Sembahyang 5 kali sejeluk sekelem. Ya. Zakat lamun tebedang lamun tebedang harta nisab dan haul. Puasa bulan Ramadan atau wajib puasa. Ya. Salat 5 kali tadi ya. Kemudian syahadat ya kita pegang teguh sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Bahkan kita berdoa, Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapanku saat ajal tiba menjemputku, ucapan terakhir yang keluar di lisanku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Bapak Ibu, 1, 6, 5. 1 ihsan, 6 iman, 5 rukun Islam. Inilah pegangan hidup kita supaya selamat. Nah, kubur ini berpesan kepada kita 5 hal. Yang pertama, kata kubur, qalal qabr, berkatalah kubur itu, ana baitul wahdah, aku ini rumah kesendirian, aku ini rumah hanya engkau di situ, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada lagi teman yang akan menemanimu berada di sana. Bahkan istrimu yang dulu katanya setia sehidup semati, lamun sida mati berjulu ndeknya meling jangan gemes milu tamu tu tinduk barang sida. Ya. Den bani ya ini uminu den bani milu tamu yang tu. Jadi ana baitul wahdah, aku rumah sendiri, kalian di situ, kata kubur. Maka kubur itu tidak hanya mengatakan itu, tapi memberikan kita solusi. Nah, supaya kamu tidak kesepian, tidak kesendirian di situ, kata kubur, faj'alli anisan biqiraatil Qur'an. Maka jadikanlah di kubur itu teman, supaya rame, supaya temanmu banyak di situ dengan cara membaca Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu. Diriwayatkan nanti Quran ini akan datang seperti sosok manusia yang gagah perkasa, yang akan membentengi kita dari segala mara bahaya di sana. Bahkan dikisahkan surah Al-Mulk Bapak Ibu. Saya rajin baca Al-Mulk sendiri mantinduk niki, Masya Allah. Kisah nyata yang sudah diceramahkan oleh Syekh Ali Jabir itu merinding gitu. Ya. Jadi Al-Mulk ini Bapak Ibu,
Nanti diriwayatkan itu ketika malaikatul azab ingin melaksanakan tugasnya kepada si mayit ini, maka dia katakan, wahai al-mulk, minggir, saya mau laksanakan tugas saya. Yo, silahkan kau laksanakan tugas. Saya juga melaksanakan tugas saya sekarang ini. Karena dulu dia tidak pernah lupa kepada saya, membaca saya terus, kata al-mulkin. Maka aku tidak mau tinggalkan dia. Aku akan setia menemani dia. Kalau kamu mau siksa, siksa saja. Tapi jangan kena saya, kata al-mulk. Lah, akhirnya debat suruh al-mulk sama malaikat ini. Kalau gitu kita ke Allah. Iya, ayo kita ke Allah, katanya. Jadi, ada apa ini, kata Allah. Ini ya Allah, saya ingin melaksanakan tugas saya, tapi ini suruh al-mulkin tidak mau minggir deh. Takut saya kena dia nanti. Apa mau hai al-mulk? Iya mau saya, jangan disiksa orang itu karena dulu dia rajin membaca saya, maka sekarang saya bertugas menjaga dia. Apa kata Allah? Ikuti maunya al-mulk, kata Allah. Apa artinya saya jadi surahmu ya Allah kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membaca saya? Jadi begitulah surah al-mulk. Apalagi 30 juz, satu surah saja yang kita istiqomah mengamalkannya, maka dia akan menjadi teman kita nanti. Ada juga sahabat Nabi, Bapak Ibu, kulhu saja dia mau ngimami sholat isya, kulhu, sholat subuh kulhu, zuhur kulhu aja. Dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini sahabatmu yang satu ini main kulhu aja, ini mimpin kita sholat. Betul. Apakah tidak ada hafalan? Insya Allah banyak hafalan Changsha. Tapi kenapa saya sangat cinta kepada Al-Ikhlas itu, katanya. Turun malaikat, Bapak Ibu. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang kamu cintai sampai ke surga nanti. Jadi, Masya Allah, Quran ini Bapak Ibu jadi sahabat. Ya. Jelas Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an atau syafi'an li ashabi atau kama qala Rasul. Bacalah Quran itu. Sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi pahlawan, penyelamat, penolong. Di Quran ini bukan syafaat. Tidak tadarus Ramadan saja. Ya. Jadi baca Quran itu sepanjang hayat. Dan perlu luwe sekedik tetapi istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Masya Allah. Ya, istiqomah itu Bapak Ibu. Albisna libasat taqwa wal istiqomah. Semoga Allah jadikan kita takwa dan istiqomah dalam ketakwaan itu. Yang kedua, pesan kubur. Ya, sebelum ke yang kedua, Nabi pernah mengatakan, yutba'ul mayyit salasa. Yang mengiringi mayit itu ke kuburnya 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Isnani yarji'ani, 2 yak nule. Kerandano yak nule, tiper-tiperno yak nule, yak nule doang. Keluarga yak nule. Nah, sekik sakndot kata Nabi, wa amalu wa yabqa amaluhu. Sak tetap ndot tuh barang ini teh amal teh. Ya. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan semasa hidup ini akan menjadi teman kita. Yang kedua kata kubur, qolal qabr, berkatalah kubur ini, ana baituz zulmah. Aku ini rumah yang zulmah. Apa zulmah? Gelap, kegelapan, gelap gulita. Ya Allah, makin dong saya nggak tahu biasa kado listrik, mati listrik sejam dong, ya gelisah luar biasa. Ya, dengan sebedang genset, mungkin di Dupang genset dan santai berdiang genset, Allah petak lilin. Ya, apalagi ini ya tendot dek kubur sempit mau petang Bapak Ibu. Kata kubur, kalau mau terang kuburanmu, panawwiruni bi sholatil lail, maka terangilah aku, kata kubur, dengan sholat malam. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Sholat malam ini, nah Masya Allah. Apa kata Allah?
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda diberikan kepada orang-orang yang rajin sholat malam. Maqaman mahmuda ini sesungguhnya adalah khusus untuk Nabi Muhammad, seperti dalam doa azan kita, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafiyah wa ba'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Jadi dijanjikan kepada Nabi itu maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Diberikan pula kepada orang yang qiyamul lail. Insyaallah, nggih. Jadi kata kubur, aku ini rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan sering sholat malam. Yuftahu lahu babun ilal jannati fayatihi min nuriha. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan yuftahu lahu babun ilal jannah, dibukakan bagi mayit ini pintu ke surga itu, fayatihi min nuriha, maka datang di surga itu cahaya ke kuburnya. Orang yang suka bangun malam, sholat malam. Yang ketiga, kata kubur, ana baitut turab, aku ini rumah berdebu, rumah tanah. Maka kata kubur, fahmil ma'aka firasyut tawadhu'i, bawalah tikar, bawalah alas untuk kamu tidur di situ. Apa alas tidur yang paling dibutuhkan di alam kubur itu? At-tawadhu'u, tawadhu', rendah hati, tidak sombong. Ya, singkirkan kesombongan, tetapi munculkan tawadu, rendah hati. Sombong apapun Allah nggak suka. Sombong ilmu Allah nggak suka. Sombong harta Allah nggak suka. Apalagi sombong jelang. Nah, sombong sugih doang Allah tidak demen. Apalagi sombong miskin, sombong jelang. Ya, ini sombong apapun Allah nggak suka. Dan demenang salah ta'ala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat misqala dzarrah, seukuran zarrah ada kesombongan di dalam hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari sifat-sifat sombong, ujub, riya, sum'ah, takabur. Ini penyakit hati yang harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Lalu yang keempat, kubur mengatakan, qalal qabr ana baitul wahsyah, aku ini adalah rumah kesunyian, rumah yang sunyi, sepi, gitu ya. Tadi kesendirian, mesak-mesak, sekarang ini sepi, ya. Bagaimana supaya ramai? Bagaimana supaya kuburan kita itu tidak sunyi? Fastaksir min zikrillah. Banyak-banyak zikir. Seperti yang sudah yang sampaikan, zikir itu tidak hanya ba'da sholat, tetapi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, nanjang te, tokol te, tinduk te, ndak telah lupa jok Allah Ta'ala. Sehingga Nabi ajarkan kita masuk WC ingat Allah, sugul WC ingat Allah, ngelor ingat Allah, pakai pakaian ingat Allah. Ini ada doa, hadisnya sahih Bapak Ibu. Saya baca doa niki sendik neman atau sohan ngelor, kemudian baca doa berpakaian niki, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Nabi doana sepertama lam tengelor lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kan biasa-biasa niki alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Tapi ini dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan siapa yang membaca doa makan ini dengan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kemudian ketika berpakaian
mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza. Jadi bedanya kalau makan at'amani hadza, kalau berpakaian kasani hadza. Kemudian selanjutnya sama, warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi inti doa ini Bapak Ibu, kita mengakui bahwa ngelor tene tobiang Allah Ta'ala, berpakaian tene tobiang Allah Ta'ala, min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan kita menghadirkan satu pakaian saja. Tidak ada kemampuan kita menghadirkan satu butir nasi. Tidak ada kalau Allah tidak ridho. Itu pengakuan kita yang dihargai oleh Allah. Ngaku itu bahwa makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai ini datangnya dari Allah. Pengakuan itulah yang dihargai oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ya, dengan mengatakan tadi. Kemudian menapal doanya masih buruk niki yang naik kaji. Kakenan niki datang leman sida. Pakaian niki sida ngambiang tiang. Tiang bediang napi-napi. Nah, ngaku tenu sak hargai sa Allah Ta'ala, tampun dosa teu sawah liwat. Bayangkan mbento beso, mbento mau pakaian bagus, gagah, ganteng, itu pakaiannya mben tampun dosa. Kan sekali alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kemudian berpakaian alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nanti kita kirimkan doa nggih, diamalkan. Terakhir kata kubur, Bapak Ibu. Qala al-qabr ana baitus su'al mungkar wa nakir. Aku tempatnya orang akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir katanya, ya, supaya kamu bisa menjawab dengan baik, menjawab dengan fasih, bilisanin fasih wa tiqadin sahih. Itu kan kata mulakin kan? Nah, faqul lahuma bilisanin sahih wa tiqadin bilisanin fasih wa tiqadin sahih. Jawablah malaikat itu, kata tukang talqin itu, dengan lisanmu yang fasih dan keyakinanmu yang benar. Wa tiqadin sahih. Nah, fa'id jawaban sahihan, maka siapkanlah jawaban yang benar, jawaban yang sahih. Jadi kalau kita dulu di pondok itu, kalau bagus jawaban kita itu ditulis sahih katanya. Tapi kalau salah, golat katanya, salah katanya. Jadi sahihnya, supaya bisa jawabanmu sahih itu, persiapkan jawabannya. Apa persiapannya? Bil imani wal amalis soleh. Iman, terus hidupkan iman kita ini, jangan dia mati. Wal amalus soleh, kemudian iman itu disertai dengan amal soleh. Jadi iman, amal soleh ini jangan lepas. Ini modal kita ini. Karena kalau amal tanpa iman juga tidak ada artinya. Pelungguh nyumbang 1 truk semen ke Al-Hikmah niki, dengan iman itu beda, ya. Dengan orang yang datang, maaf, non muslim datang bawa ini 2 truk semen tapi tidak beriman, tidak ada artinya. Ya, iman itu membuat amal itu walaupun sedikit menjadi berharga. Okay? Jadi bagaimana supaya jawaban kita di hadapan malaikat itu benar? Siapkanlah iman dan amal soleh. Okay? Nah, kalau kita sudah punya ini, insya Allah tidak takut kita menghadapi malaikat itu. Fala yubzi'aka wala yurhibak. Dia tidak perlu takut, dia tidak perlu khawatir. Sidanya dengan bagus, dengan soleh, maka sida pasti bisa menjawab malaikat. Bahkan dan semal malaikat berketuhan gitu ya. Oh, ini dengan pacu nih, semal ketuhan lalu ya gitu ya. Nah, tapi kalau amun den pacu dengan aja, nah terbelit belak gitu ya. Nauzubillah min zalik. Ya, pertanyaannya itu malah kita sudah dibocorkan sekarang. Tapi tidak akan pernah bisa menjawab kalau
tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan ini. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak akan bisa mengatakan Allahu Rabbi, lamun dek Noah sembahyang, lamun kenal Allah di dunia niki dia tahu jawab Allahu Rabbi. Paman nabiyuka, siapa nabimu? Dia tahu kan Nabi Muhammad nabiku, lamun di dunia ini dek tahu kangen Nabi, di dunia ini dek tahu turut Nabi, gitu ya. Jadi ikuti Rasulullah dan seterusnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi demikian kajian singkat kita ya pada malam hari ini, mudah-mudahan arah manfaatnya Ibu pasti nggih harus, karena kita disuruh ya carilah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat itu? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah namanya ilmu bermanfaat. Jadi, ilmu rapatang itu jok Allah Ta'ala, ilmu jari yang itu semakin ingat bahwa ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati, kehidupan abadi yang tidak akan ada akhirnya, yaitu kehidupan setelah mati. Yaumul Ba'ats. Demikian Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tutup dengan doa nggih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك يا الله. Kami memohon cinta-Mu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, cintanya orang-orang beriman yang mencintai-Mu ya Allah. Wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Radina billahi rabba. Kami ridho Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami ridho semua takdir Engkau gariskan dalam hidup kami ya Allah. Wabil islami dina, kami pun ridho Islam sebagai agama kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang cukup ya Allah untuk mengamalkan agama ini di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kami pun ridho Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinah. Jadikan kami dapat mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi-Mu di sisa hidup keamanah kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, di sisa hidup kami dunia fana ini berikanlah kebaikan-kebaikan ya Allah. Berikan kesuksesan, keberkahan hidup kami ya Allah di dunia fana ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, izinkan kami masuk surga-Mu kelak ya Allah bighairi hisab, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin, ya Rabbal baital atiq, i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim, idfa' anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadza khassah wa khususan li ukhtina wa li akhina fi Aceh wa fi Sumatera wa ghairihi. Ini Allah, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.